Sebelum saya pindah ke sini, dulu sekali saya suka nganterin adik saya syuting film dan suka lewat daerah situ. Di situ tuh kayak memang sudah ada lapangannya, tapi lapangan untuk tarkam gitu. Jadi ada semacam tribunnya yang dari dari kayu gitu, tapi sederhana sekali. Dan saya nggak pernah ngelihat ada orang main bola. Saya justru sering ngelihat ada sirkus keliling. Itu sering banget, ada yang mainan anak-anak tuh, kuda-kudaan, itu sering ada di situ. Kalau untuk pribadi saya itu ya kebanggaan saya juga, karena waktu itu saya yang mengusulkan untuk bisa kita punya stadion sendiri meskipun itu BOT dengan Pemda DKI, tapi selama 20 tahun tuh kan kita merasa memiliki di sana. Dan kalau kita bermain di sana memang kita ada sense of belonging-nya. Ini stadion kita, jangan kita kalah gitu. Oh, kalau boleh bicara rumput itu bisa bicara, darah saya mungkin masih ketinggalan di situ karena itu home base kami Pelita Jaya, dan kami tim Pelita Jaya ketika itu mengukir ke juara Galatama ya. Dan bahkan saya pernah top skor Galatama waktu membela Pelita Jaya di stadion itu yang saya gunakan untuk meraih pundi-pundi gol saya. Awalnya Stadion Lebak Bulus itu dipakai 2 tim. Ketika Persija mulai aktif lagi, mereka nggak mau pakai Menteng, mereka pakai Persija bangkit lagi ya. Mereka pakai Stadion Lebak Bulus, otomatis Stadion Lebak Bulus jadi 2 tim yang menggunakan Stadion Lebak Bulus sebagai kandangnya. Gitu. Sampai akhirnya Pelita entah kenapa kalah dukungan apa gimana, mereka keluar dari Jakarta, mereka pindah ke Solo, sehingga akhirnya Stadion Lebak Bulus itu murni kandangnya Persija aja. Nah, sesuai dengan aturan Pemda, perjanjian dengan Pemda, Pelita Jaya itu bangun Stadion Lebak Bulus itu kontrak bangun sistemnya selama 20 tahun. Jadi karena dia mulai dari tahun 87, pada saat tahun 2006 itu sudah over ke Pemda. Stadion yang tadinya namanya Stadion Sanggraha Pelita Jaya itu berubah jadi Stadion Lebak Bulus. Saya pikir stadion ini sangat berkesan buat saya karena pertama kali saya datang ke Jakarta tahun 96 kira-kira, stadion pertama yang saya datangi untuk bertanding Lebak Bulus. Ketika itu saya masih terdaftar sebagai pemain timnas pelajar Asia. Kemudian di timnas 19 tahun juga saya berlatih di Lebak Bulus. Praolimpiade juga di Lebak Bulus. Sampai pada akhirnya saya bergabung ke Persija yang notabene sebagian besar karir saya mainkan di Lebak Bulus. Jadi stadion ini adalah stadion yang sangat memiliki nilai histori yang sangat tinggi bagi karir saya, selain Senayan dan tentunya juga Stadion Menteng. Main di Stadion Lebak Bulus itu bagi lawan itu pressure-nya jauh lebih tinggi dibandingin yang lain. Karena apa? Pertama, jaraknya dekat sekali. Jaraknya antara penonton dengan ini dekat sekali. Jadi segala sumpah, serapah, caci maki itu kedengaran banget gitu. Dan Lebak Bulus itu pintu masuknya cuma satu. Jadi keluar masuk ya dari situ. Otomatis baik tim tamu maupun supporter tamu, mereka biar gimana was-was gitu karena pintu masuknya cuma situ gitu. Sedangkan ribuan Jackmania sudah nunggu di luar atau di dalam gitu. Sehingga akhirnya daya magic. Saya pernah nggak sengaja ngobrol sama manajer dari salah satu tim di Jabodetabek. Dia bilang bahwa ketika saya bawa tim saya tanding ke sana, jujur saya sampai dengkul saya gemeter. Kenapa? Karena atmosfernya luar biasa. The Jack tuh begitu pemain Persija datang pemanasan itu udah penuh dan udah nyanyi-nyanyi.
mereka udah nyanyian, membuat si pemain lawan pun pemanasannya udah deg-degan gitu. Itu yang susah kita ciptain lagi di Senayan karena jaraknya terlalu jauh, kapasitasnya juga terlalu besar gitu. Berhenti jadi pemain, saya ditunjuk manajemen Pelita untuk mengkoordinir supporter namanya Komandos. Ketika kita lawan Persib, itu pernah pagar yang di belakang gawang itu ambruk ke bawah loh, karena saking padatnya penonton. Alhamdulillah waktu itu tidak ada korban, tetapi lucu aja gitu kan, penonton buang jatuh ke bawah. Untungnya nggak tinggi kan itu. Terjadi ambruk, tindih-tindihan, nggak ada korban. Artinya korban fatal, kalau cuma kesleo apa ada gitu kan. Yang paling saya suka adalah setiap Persija selesai bertanding, itu kita punya budaya sendiri. Budaya itu berjalan dengan alami, tidak dikoordinir, tidak apa, tapi spontanitas saja. Jadi kita mencoba selesai pertandingan, kita berbondong-bondong mencoba menungguin pemain yang mau pulang. Ketika pemain keluar, kita salaman dengan pemain, kasih aplaus, mereka naik bis, dan di depan bis anak-anak sudah nyanyi-nyanyi. Kemudian bis itu keluar harus pelan-pelan karena di depannya nyanyi-nyanyi arak-arakan. Jadi dengan lagu-lagunya Jackmania kita nyanyi selalu, dan akhirnya itu jadi budaya. Tiap Persija selesai bertanding kita arak dia. Mau menang, seri, kalah, tetap kita arak. Sampai pintu keluar Lebak Bulus. Dan itu bagi saya euforia yang susah dibeli, yang bikin saya atmosfernya itu luar biasa bagus gitu. Terlalu banyak cerita menarik di Lebak Bulus karena Persija ketika saya datang tahun 98 sampai 2004 kita menghabiskan waktu sampai 2007 malah kita bermain Lebak Bulus. Satu hal yang menarik ketika itu adalah kita mempunyai kiper asing bernama Mambulu Bengjian yang suaranya keras sekali. Dia selalu mencoba mengatur pertahanan dari garis gawang Persija. Dia sangat kesal ketika dia bermain di Lebak Bulus. Mengapa? Karena dengan dekatnya penonton di lapangan, maka suara dia hilang tertelan oleh suaranya supporter, dan itu seringkali membuat dia sangat marah. Bahkan dia sering beberapa kali memberikan tanda untuk diam kepada supporter karena dia ingin ikut mengatur tim. Itu menurut saya suatu hal yang lucu karena Beng adalah tipe orang yang memang sangat ekspresif dalam bermain. Waktu musik Metallica itu emang rusak stadionnya, jadi kita juga minta sama promotornya itu juga untuk mengganti kerusakan itu. Gitu. Ya, kalau saya konser banyak sekali di sini selama saya tinggal di sini, tapi yang saya nonton cuma satu, Kenichi. Selebihnya saya nggak mau nonton karena memang crowded banget, penuh banget. Waktu Sepultura di sini juga penuh gitu, tapi yang paling saya ingat itu kejadian waktu Metallica karena parkirnya sampai depan rumah saya, dan saya tertarik untuk ke sana karena apa? Di depan rumah saya aja mereka udah tawuran. Saya pikir ada apa sih? Kenapa kok nonton musik tawurannya sampai ke sini-sini gitu? Jadi ada kelompok 15 orang, yang sana 10 orang tawuran, ini 25, yang sana 30 tawuran. Dan saya ke sana dan ternyata di sana sudah suasananya udah crowded, penonton udah mayoritas bubar, tapi pemandangan yang saya lihat terus terang saya agak trauma gitu karena banyak sekali anak-anak muda disuruh tiduran telentang dengan disuruh telanjang, jadi cuma pakai celana dalam aja, tapi itu
kondisinya mereka dapat perlakuan yang nggak bagus lah. Di situ udah diinjak gitu, katanya mereka pelaku kerusuhan gitu. Tapi nggak seharusnya seperti itu. Mengenai Metallica itu pas saya jadi lagi tukang parkir, kebetulan saya ada sebagai tukang parkir di sini, itu kerusuhannya itu ada bakar-bakaran. Yang utama itu warung bubur di depan, pas pintu utama keluar stadion, itu warung bubur bakar habis. Yang tukang kembang itu udah pada habis rata jadi tanah. Kemudian ketika saya keluar di seberang terminal Lebak Bulus itu ada gereja, dan umat gereja situ tuh sempat saya lihat emosi di wawancara sama salah satu stasiun Jepang. Saya penasaran, saya ngelongok ke dalam gereja, ternyata di gereja itu juga udah amburadul kondisinya, baik tempat duduk dan semua udah, karena memang efek rusuh. Kemudian saya jalan lagi menuju arah Pondok Indah. Ini jalan tol di sini nih, itu belum jadi, tapi banyak sekali bangkai mobil yang udah hangus kebakar. Saya jalan kaki itu di selokan yang menuju Simatupang sana, itu berderet puluhan bahkan mungkin ratusan anak muda itu disuruh jalan jongkok, dan banyak sekali aparat keamanan, baik polisi maupun tentara di sana. Kemudian saya jalan ke arah Pondok Indah Mall. Sepanjang jalan itu banyak sekali mobil-mobil yang bakar. Bahkan tanaman yang di depan Pondok Indah Mall, tanaman hias di depan itu semuanya dicabut-cabutin. Saya kadang-kadang bingung, orang kok emosi sampai tanaman aja dirusak gitu. Kemudian ada mobil yang dipajang di atas, itu juga saya bingung gimana cara bakarnya gitu, karena tinggi sekali di sana, dan menuju sana itu nggak ada kelihatan ada tangga apa-apa, itu benar-benar cuma pajangan doang, tapi itu udah hangus kebakar. Dari awal saya sih sebetulnya udah nggak percaya lah janji Taman BW, karena beberapa teman yang memang tinggal di daerah sana itu bilang bahwa itu tanah itu bukan milik Pemda gitu. Jadi bohong aja kalau tiba-tiba ada peletakan batu pertama, ada apa, saya nggak percaya lah. Dan terbukti sampai sekarang Taman BW dinyatakan memang itu tanahnya masih milik pribadi, milik seseorang, dan itu hasil pengadilan. Dan sampai sekarang Pemda DKI pun belum ada kelihatan memberikan solusi kalau memang BMW itu nggak bisa, di mana stadion yang mereka janjikan itu akan dibangun gitu. Sampai sekarang pun belum ada, dan BMW terbengkalai begitu aja, kosong tanahnya tapi tidak dimanfaatkan untuk apapun, bahkan mungkin ada pemukiman liar di sana. Tolong dicarikan alternatif, bahwa bukan di Jakarta saja, tapi khususnya di Jakarta lapangan sepak bola itu kan sangat-sangat kurang. Jangan dikit-dikit GBK dong, dikit-dikit GBK ini kan nasional, punya nasional. Sayang juga nih rumput kalau dipakai terus gitu kan. Jakarta sendiri tidak punya loh stadion yang mumpuni gitu. Di mana sih? Nggak ada. GBK ini punyanya nasional ini gitu loh. Maksud saya, oke lah, memang situasinya dengan perkembangan kota Jakarta, Lebak Bulus memang sudah tidak layak, dalam artian penduduk makin padat di sekitarnya, ya kan, akses ke situ juga ada macet. Tolong dicarikan alternatif gitu loh. Apalagi kan Pak Jokowi bilang mau menata sepak bola yang baik gitu kan. Ya kalau menata sepak bola baik salah satunya ya ini. Gimana DKI nggak punya stadion gitu kan, ini kalau baru bicara DKI ibu kota nasional, di daerah-daerah lain juga kan sangat minim itu stadion atau lapangan. Stadion pengganti Lebak Bulus idealnya lebih besar kapasitasnya, namun juga jangan sebesar GBK, karena di GBK jujur terlalu besar dan atmosfer itu agak sedikit kurang ketika isinya tidak penuh.
Saya pikir 30.000 sampai 40.000 cukup buat Persija. Karena dengan progres seperti itu, saya yakin setiap pertandingan akan penuh dan atmosfer seperti di Lebak Bulus akan kita dapatkan kembali. Ini kedua kalinya ya kita kehilangan stadion yang benar-benar kita ngerasain di Jackmania ngerasain gitu. Karena pertama Stadion Menteng dibongkar dengan alasan bla 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 bla, tapi waktu itu kita protes, Pak Sutioso waktu itu bilang nanti akan ada gantinya Lebak Bulus. Saya bilang loh, Lebak Bulus kan memang udah ada gitu, bukan gantinya dong gitu. Stadion Menteng digusur tahun 2006, Lebak Bulus sudah ada dari tahun 87, berarti ini bukan gantinya gitu. Nah dia bilang udah Persija nanti di Ragunan aja, tapi ternyata di Ragunan juga akhirnya kita harus menyingkir dari Ragunan. Nah sekarang Stadion Lebak Bulus yang udah punya nilai historis luar biasa, baik buat Jackmania maupun buat Persija, banyak kenangan di situ, banyak prestasi di situ. Bahkan kita pernah juara Piala Coca-Cola untuk junior U16, itu generasinya Ali Sunan, itu di situ. Jadi ternyata itu juga harus jadi korban pembangunan. Sebetulnya kita nggak masalah stadion untuk kepentingan masyarakat luas, kita nggak masalah asal ada gantinya gitu. Tapi sejauh ini baik Menteng maupun Lebak Bulus tidak ada gambaran apakah gantinya di mana, itu nggak ada gambaran. Yang ada cuma janji. Mulai dari Pak Tioso, Pak Fauzi Bowo, dan kemudian sempat Pak Jokowi waktu kampanye kan menjanjikan itu, tapi ternyata sampai sekarang enggak. Ahok penerusnya juga sampai sekarang belum bisa mewujudkan juga. Ya, Lebak Bulus adalah stadion yang bagi saya sangat fenomenal ya. Karena di sanalah kita jadi juara dan di sanalah kita berprestasi. Dengan hilangnya Stadion Lebak Bulus, semoga nanti Pemda DKI bisa lagi membuat stadion-stadion Lebak Bulus lainnya di ibu kota ini, sehingga prestasi olahraga kita juga nantinya bisa mencapai seperti yang apa kita inginkan. Karena tanpa adanya infrastruktur yang baik, maka tidak mungkin kita mendapatkan hasil prestasi yang baik gitu. Jadi selamat jalan Lebak Bulus, Stadion Lebak Bulus. Semoga muncul stadion-stadion Lebak Bulus lainnya di masa yang akan datang. Bagi saya nih, bukan bagi saya aja, bagi Jackmania ini Lebak Bulus luar biasa gitu ya. Banyak kenangan, banyak memori, banyak kejadian-kejadian yang menjadi momen yang nggak akan bisa kita lupakan. Sehingga ketika beberapa hari sebelum Jackmania mau merayakan ulang tahunnya dan kita ngerayain ulang tahun di dalam Stadion Lebak Bulus, itu mungkin ulang tahun terakhir, saat terakhir kita benar-benar menikmati Stadion Lebak Bulus. Saya sempat mengeluarkan slogan atau yel atau apalah namanya untuk anak-anak Jackmania Lebak Bulus. Semua berawal dari sini. Karena saya pikir Persija itu mungkin dari Menteng, tapi Jackmania itu awalnya sekretariatnya juga di Menteng, tapi semua aktivitasnya lebih banyak di saat pertandingan, dan pertandingan itu semuanya dilaksanakan di Lebak Bulus. Bagaimana kita mengatur masa kita supaya bisa tertib, bagaimana kita menjaga supaya pertandingan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dari faktor supporter, itu kita belajar di sana. Juga kita banyak belajar bagaimana artis persaudaraan, kita belajar banyak bagaimana berkenalan dengan supporter lain, kita belajar menerima kekalahan, pahitnya kekalahan, kita belajar bagaimana merayakan satu kemenangan yang luar biasa gitu, kebahagiaan yang luar biasa. Kita banyak mengalami hal-hal itu, dan itu sebabnya makanya saya bilang semua berawal dari sini. Ya, untuk Stadion Lebak Bulus saya cuma bisa ngucapin terima kasih karena bisa menjadi saksi sejarah
bisa mengantarkan Jackmania dari sebuah komunitas yang kecil kemudian menjadi besar dan juga menjadikan Persija yang tadinya sempat ditinggal oleh para pendukungnya, tapi kemudian akhirnya Persija jadi satu tim kebanggaan yang sangat-sangat dipuja oleh warga Jakarta. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Stadion Lebak Bulus. Lebak Bulus, wujudmu mungkin akan segera punah, namun kenangan bersamamu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Terima kasih, Lebak Bulus.